Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nena Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 11880300134. Di sini saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan makalah kelompok, yaitu tentang dinamika masyarakat industri. Untuk yang pertama itu ada dinamika masyarakat. Nah, makalah ini, sebagaimana pembahasan pokok makalah ini itu tentang dinamika masyarakat industri. Nah, dalam masyarakat industri itu terdapat beberapa alasan kenapa masyarakat industri itu bisa terbentuk. Nah, alasan-alasan itu bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu ada struktur sosial dan perubahan sosial. Nah, yang pertama itu ada struktur sosial. Nah, struktur sosial itu merupakan bangunan sosial yang terdiri dari unsur-unsur sosial yang dimana hal tersebut itu saling berkaitan satu sama lain secara fungsional. Atau struktur sosial juga dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya itu terdapat hubungan timbal balik antara satu dan dengan yang lainnya. Hubungan timbal balik tersebut itu disesuaikan berdasarkan status dan peranannya masing-masing yang dimiliki. Nah, terus yang kedua itu ada perubahan sosial. Nah, perubahan sosial merupakan sesuatu yang berubah atau sesuatu yang berubah menuju hal yang lebih baik ataupun menuju yang lebih buruk ataupun dan sebagainya. Nah, perubahan sosial ini tuh terjadi pada fenomena kehidupan sosial yang mencakup berbagai aspek seperti norma sosial, nilai sosial, pola perilaku, interaksi sosial, berbagai aspek berbagai lembaga kemasyarakatan, terus organisasi sosial serta susunan kekuasaan, bahkan lapisan masyarakat sekalipun itu bisa mengalami perubahan. Untuk selanjutnya ada masyarakat industri. Nah, dalam masyarakat industri itu tentu ada proses yang namanya industrialisasi. Nah, industrialisasi ini tuh pasti erat kaitannya dengan adanya perubahan sosial dan teknologi yang berkembang secara menyeluruh. Teknologi yang semakin berkembang secara menyeluruh. Nah, industrialisasi ini tuh mempunyai pengaruh yang sangat besar dan dapat merubah tata kehidupan masyarakat. Nah, industrialisasi juga dapat mengubah bentuk kesejahteraan masyarakat, dapat mengubah cara manusia dalam berinteraksi. Nah, nanti masyarakat industri itu pasti memiliki kekhasan tersendiri dalam berinteraksi. Tentu industri ini sangat berpengaruh terhadap cara berkomunikasi masyarakat. Kemudian ada juga industrialisasi itu dapat mengubah cara berpikir hingga pola pengelompokan dan penggolongan manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya ada studi kasus yang diangkat. Nah, berdasarkan studi kasus yang diangkat, itu kami memilih studi kasus yang dilakukan oleh salah seorang peneliti, oleh mu'alif MPDI, dengan judul penelitiannya yaitu Masyarakat Industri dan Humanitas Religius, yang dilakukan di Balareka, Banten. Nah, di Kota Tangerang. Nah, seperti halnya yang kita ketahui bahwa Kota Tangerang itu dijuluki sebagai kota 1000 industri karena mengingat banyaknya perusahaan yang didirikan di sana. Ada perusahaan yang didirikan dalam skala kecil, besar maupun sedang. Nah, masyarakat industri di Balareja ternyata tidak semata-mata masyarakatnya itu
bisa mendapatkan keuntungan dan kenyamanan serta kesejahteraan dari adanya julukan sebagai kota 1000 industri tersebut, karena beberapa masalah umum yang dijumpai kawasan industri terindikasi muncul dan dirasakan oleh beberapa masyarakat di Balareja di kota Tangerang. Nah, salah satunya itu yang pertama ada masalah alih fungsi lahan yang tadinya itu digunakan sebagai lahan pertanian diubah menjadi pabrik industri yang berakibat pada menurunnya para petani dalam sektor agraris seperti itu. Kemudian ada juga selain masalah di atas itu terindikasi masalah lainnya yang tentu ini tidak kalah penting dari yang lainnya juga, yaitu nilai kerukunan dan sosial yang kian pudar gitu, karena masyarakat sekitar terlalu banyak menghabiskan waktunya itu untuk bekerja di perindustrian tersebut. Jadi dalam kata lain tidak ada sikap toleransi satu sama lain atau tidak ada sikap solidaritas yang erat dalam masyarakat tersebut, dan juga tidak ada peluang interaksi yang lebih intim dan murni secara primer yang dilakukan oleh antar individu. Karena itu sebabnya tadi masyarakat lebih mementingkan pribadinya untuk bekerja di beberapa industri di kota tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan mengenai hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan salah seorang novelis orang Makassar, novelis fanfiction. Beliau adalah penulis fanfiction orang Makassar dan dia sudah menciptakan banyak lapangan kerja bagi banyak orang. Nah, ada salah satu pertanyaan yaitu apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi persaingan pekerjaan yang saat ini tuh sangat ketat. Nah, dalam mindset seseorang itu selalu beranggapan bahwa bekerja dalam suatu perusahaan tertentu adalah satu-satunya tujuan atas apa yang telah diperjuangkannya selama ini. Nah, jadi seseorang itu hanya sibuk dalam persaingan dan usaha untuk memperoleh gelar serta nilai tinggi sehingga dia dapat bekerja di perusahaan yang diinginkan. Nah, itu adalah fakta yang kebanyakan dapat kita temukan saat ini. Padahal kita sendiri juga sebenarnya bisa menjadi subjek atau pihak yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Tentunya salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan skill dan kemampuan yang dimiliki. Nah, misalkan ini pada salah satu narasumber yang saya wawancarai ini seorang novelis. Beliau adalah seseorang yang menciptakan beberapa novel. Nah, dengan skill atau kemampuan untuk membuat karya cerita berupa fiksi yaitu novel dan antologi cerpen. Nah, dengan cara seperti itu pun kita sebenarnya bisa menghasilkan uang. Bahkan bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi setiap orang. Nih, misalkan dengan cara merekrut beberapa tim kreator untuk kreator sampul dan cover segala macam, terus merekrut juga beberapa editor dan pihak yang berurusan untuk mempublikasikan cerita di beberapa media tulis seperti Dream, InNovel, ada juga Wattpad, terus ada juga KBM dan banyak lagi. Seperti itu. Jadi pada intinya hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi persaingan kerja saat ini tuh dengan mengolah dan memanfaatkan skill serta kemampuan kita untuk bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Jadi bukan kita yang berbondong-bondong untuk bisa bekerja dalam perusahaan tertentu, tetapi kita sendiri yang mempunyai skill dan bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi setiap orang.
Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada pertanyaan apa sih harapan harapan bagi pemerintah untuk menghadapi sistem tenaga kerja sekarang ini. Nah, diharapkan untuk bisa memberikan banyak peluang bagi orang-orang yang berpotensi dalam bidang suatu pekerjaan, karena di zaman sekarang ini tuh banyak orang yang dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan tertentu melalui jalur orang dalam. Nah, sementara kan orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya itu tak jarang dia akan mendapatkan penolakan dan bahkan tidak diterima dalam perusahaan tertentu karena karena ada beberapa hal yang menghambatnya, seperti itu kebiasaan atau tradisi merekrut tenaga kerja yang merupakan orang dalam gitu, yang dibantu oleh orang dalam, sementara orang yang benar-benar dikatakan mampu dan mempunyai skill tertentu dalam bidang suatu pekerjaan itu tak jarang mendapatkan penolakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.